Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau hamba-Mu saat ini dipercayakan untuk menjadi pembicara pada pagi ini Tuhan, urapi pakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Selamat pagi buat semuanya. Di meja sayap kanan ini saya minta jangan mengganggu. Ya, meja panas di situ, kursi panasnya di sini. Saya dari tadi pagi kedinginan tuh, tau nggak? Suruh jadi pembicara, sebetulnya CP ini maksa gitu. Saya udah ajukan siapa, tapi tetap aja dia minta saya yang bicara. Ya, di sini saya mungkin nanti akan bicara masa-masa lalu. Ada beberapa teman saya yang mulai dari awal di Tomang chapter ini, di antaranya Pak Wilson, Pak Ardian, Pak Willy Sebastian juga sebetulnya termasuk, tapi jarang-jarang datang dulunya. Di sebelah sini ada Pak Dharma, di tengah ada Pak Alek Kandau, Pak Susanto sama Pak Andri Akili. Di belakang saya nggak melihat orang lama ya, lama sekali maksudnya ya. Lama sekali itu tahun 90 ke bawah gitu. Saya berasal dari kota Tasikmalaya, kota kecil di Jawa Barat. Dan saya pindah ke Jakarta tahun 1985. Sebetulnya sebelum-sebelumnya juga masih bolak-balik lah dari Bandung ke Jakarta. Dan tahun 1987 akhir, saya diundang seorang teman untuk menghadiri acara breakfast meetingnya Tomang Chapter. Jadi pada bulan Desember tahun 1987. Kalau dihitung sekarang ini udah 38 tahun. Dan berarti setengah umur saya hampir. Ya. Di situ saya mulai belajar mengenal Tuhan. Sebetulnya saya sekolah di SD Kristen. Saya sudah tahu siapa itu Tuhan Yesus. Jadi artinya saya udah kenal Tuhan gitu. Cuman masalahnya Tuhan kenal saya apa enggak gitu. Nah, kan udah dibilang tadi, jangan celetak-celetuk, mengganggu konsentrasi itu. Jadi saya kemarin dengan Pak Ardian ke Penang ya. 1 bulan yang lalu saya beli durian di Bandung. 4 biji itu 5 juta lebih. Kemarin di Penang itu 3 biji itu 400 ringgit. Jadi kalau di Indonesia kita makan durian itu yang enak nggak kuat bayarnya. Tapi kemarin saya makan durian di Penang sama Brother Ardian ini nggak kuat makannya, saudara. Wah, sama dia terus aja lagi gitu, sampai nggak kuat gitu. Ini kan selingan. Ya. Bentar ya, ingat dulu ya, sampai mana tadi ya. Ya, saya di Tomang,
Jadi dari mulai aktif lah katakan 1988. Semua jabatan yang ada di strukturnya chapter saya udah pernah menjabat, ya. Dari tiketing, usher, bendahara, sampai ke vice president segala macam lah, ya. Di situ saya pada tahun 1988 itu di Tomang itu ada pemuridan. Itu yang membuat kita itu bisa belajar mengenai Tuhan itu lebih mendalam lagi. Kami dulu diajar oleh Dr. Yandi Fustasuit dan Pendeta Awan Datu. Jadi sebetulnya ada dua kiblat yang agak berbeda ya, tapi kami menerima apa yang diajarkan oleh mereka gitu. Nah, di situ kita benar-benar diberikan satu pengajaran yang bisa membuat iman kita itu kuat. Pada tahun 1995, saya mengalami satu masalah yang sangat berat, ya. Istri saya waktu itu kena kanker, dan pada zaman itu kanker itu sepertinya masih kurang populer lah, ya. Kami berobat di Singapura sampai ke Guangzhou juga. Nah, yang di sayap kanan ini, yang bertiga ini yang boleh dibilang sangat tahu apa yang terjadi. Saya banyak mendapat bantuan daripada yang bertiga di sayap kanan itu. Di Singapura saya banyak dibantu Pak Wilson, di Jakarta sama Pak Willy dan Pak Ardian. Satu lagi adalah Pak Epi Kartadinata, ya. Jadi itu perjuangan hidup, pencobaan yang sangat berat, ya. 95 bulan Mei sampai dengan 96 bulan September Tuhan panggil. Jadi betapa berat kehidupan saya, ya. Terus terang pada waktu itu saya juga sebetulnya dengan dibekali oleh iman yang sudah kami terima dalam pengajaran-pengajaran, kita tahu bahwa Ayub bagaimana, ya. Jadi seringkali saya dihiburkan itu mengenai Ayub, tapi saya suka membantah juga. Ayub kan nggak kehilangan istrinya, saya bilang, ya. Yang lain mungkin boleh hilang, tapi istri itu ya kalau bisa janganlah gitu, ya. Tapi ya rencana Tuhan adalah rencana Tuhan, bukan kemauan kita gitu, ya. Nah, setelah tahun 1996, 97 Krismon, 98 kerusuhan, ya. Itu dengan kejadian di 95-96 aja, saya tuh udah boleh dibilang bangkrut lah. Bangkrut dalam arti kata keuangan gitu, ya. Bukan dalam usaha gitu. Habis-habisan, biaya memang sangat tinggi, ya. 97 Krismon, pekerjaan, proyek semua terhenti, 98 kerusuhan. Sampai anak saya yang
anak perempuan pada waktu 98 itu umurnya 13 tahun. Tapi tingginya udah setinggi saya. Jadi pada saat-saat itu kami sangat khawatir lah mengenai kondisi di Indonesia, sehingga saya dan adik saya bersepakat bahwa anak-anak perempuan semua dikirim ke LA, ke US. Jadi setelah 98 itu ya saya jadi sendiri di Jakarta gitu ya. Nah, dalam kondisi itu saya hanya tinggal punya rumah, mobil yang biasa saya pakai, dan beberapa buah truk. Tapi truk itu pada zaman itu semua nggak bisa beroperasi karena nggak ada order. Bahkan untuk maintenance saja itu sistemnya udah kanibal. Jadi kalau ganti ban nggak kuat beli, ambil dari mobil yang lain. Kalau asnya patah, ambil dari truk juga yang lain. Tapi Tuhan ternyata memberikan satu jalan yang sangat luar biasa. Adik ipar saya sebetulnya yang menjalankan truk itu. Kami dipanggil oleh pabrik kertas, pabrik pulp di Riau, ya, RAPP. Dipanggil untuk ngangkut log dari hutan ke pabrik. Nah, dari situ kita mulai bargaining gitu ya. Tapi kita nggak punya modal, ya. Truk mesti di rombak, yang tadinya truknya ada sampingnya gitu ya, karena angkut pasir atau bahan bangunan. Kalau angkut log kan harus losbak, ban nggak punya, losbaknya mesti dimodifikasi. Tapi RAPP kasih modal, pokoknya mereka kasih modal besar sekali lah ya, karena truknya juga ada 100. Nah, akhirnya kami bisa menyambung hidup di hutan Riau ya. Selama setahun saya mungkin ada di hutan di sono. Wah, luar biasa perjuangannya saudara, menghadapi orang lokal ini, orang Melayu, dan maaf kalau ada orang Batak ya. Waduh, ampun deh ya. Mereka mencuri gitu ya. Kadang-kadang truknya dibawa ke hutan, hilang di hutan ya. Wah, kita cari-cari gitu, begitu ketemu ban udah nggak ada, as udah nggak ada, baterai udah nggak ada. Wah, udah gitu orangnya datang lagi minta kerjaan lagi ya. Memang berat menghadapi orang-orang di sana ya, tapi puji Tuhan tetap kami bisa menyambung usaha kami sampai ke tahun 2000 ya. Dan setelah itu tahun 2000 saya memulai kehidupan yang baru. Saya menikah lagi. Jadi sekarang saya punya istri muda ya. Istri yang masih muda. Nah, itu yang mungkin saya ingin sampaikan dalam ayatnya ya, bahwa di dalam Yeremia 29:11 ya, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau saya berbalik ke masa kecil saya lahir dari keluarga
miskin, mungkin miskin sekali lah ya. Ayah saya seorang guru, sampai SMA aja dia tidak mampu untuk menyekolahkan saya, sehingga saya harus sekolah dengan bekerja sendiri. Jadi kalau saya ingat kilas balik ke belakang gitu ya, saya lihat beberapa teman lama saya yang dulunya orang kaya gitu ya, tapi sekarang saya melihat amin, puji Tuhan ya. Jadi kadang-kadang jadi kalau gini tuh jadi lupa ya, apa yang mau disampaikan itu. Kalau dalam film karton itu Tom and Jerry gitu ya. Jadi dia tuh si Tomnya ya, si Jerry ya, yang nggak suka kalau ngelihat si Tom itu anteng-anteng gitu, selalu mengganggu gitu. Nah di FGBM-FI ini tadi saya sampaikan bahwa saya udah mengalami jabatan-jabatan sampai akhirnya tahun 2015 saya jadi chapter presiden. Jadi boleh dibilang udah kehabisan stok ya. Biasa saya yang mendorong orang-orang jadi presiden, tapi sekarang ini stoknya udah habis. Jadi akhirnya saya yang jadi chapter presiden. Jadi mungkin perlu 27 tahun saya jadi chapter presiden. Kalau Dr. Heri kan ting langsung gitu ya. Tapi luar biasa dia. Dia orang yang luar biasa, orang yang mau dan mampu gitu ya. Tapi kalau saya dulu itu tidak mau gitu. Tapi ya memang jalan Tuhan udah begitu, sehingga banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan ya. Coba tolong Matius 22 ayat 11. Nah itu dia. Ayat berapa? 14. Memang beda deh. Dia udah tahu apa yang mau saya sampaikan, jadi sebelum saya ngomong dia udah tahu. Sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah masa-masa sekarang ini ya, khususnya di Tomang Chapter dan lebih umumnya juga di regional DKI 2, susah sekali saudara. Waktu saya menggantikan Brother Agus Manta menjadi RP, ya, saya telepon beberapa orang kagak diangkat. Memang sekarang ini ya di regional DKI 2 ini sulit sekali mencari orang-orang yang mau dipanggil. Jadi saya tadi malam ini kita ada meeting Zoom dengan seluruh Indonesia. Ada masalah dan solusi, apa masalahnya di regional masing-masing dan bagaimana solusinya. Yang saya sampaikan bahwa di regional DKI 2 ini banyak yang senior, biarpun yang muda-mudanya masih banyak juga. Dengan adanya pandemi kemarin, selama 3-4 tahun kan boleh dibilang tidak ada kegiatan. Nah tidak ada kegiatan ini udah enggak saling ketemu lagi, udah enggak menikmati lagi hadirat Tuhan di seperti di Tomang Chapter di breakfast meeting ini ya. Jadi mereka hilang dan mungkin juga malas atau ya sudah dipanggil Tuhan gitu. Nah yang mudanya, nah ini yang saya juga masih agak kesulitan untuk mencari mengisi struktur daripada organisasi di regional DKI 2. Saya dulu ingat zaman Pak Wilson pribadi jadi chapter presiden ya, wah itu kalau ngomong kasarnya mah kabinetnya Prabowo bisa kalah loh. Pokoknya si A, si B, si semua dikasih jabatan gitu. Jadi saya bilang pada waktu itu saya bilang ini mah kabinet sakabehna, kalau bahasa Sunda itu sakabehna tuh semuanya
Jadi semua orang dikasih jabatan, nggak ada posnya pun juga dibikinin posnya gitu. Kalau saya balik ke masa lalu saya lagi gitu ya, juangan hidup yang menurut saya di sini saya nggak melihat lah ada yang seberat saya itu menghadapi masalah-masalah pada waktu itu. Saya seringkali menghilang, hilang aja dari peredaran. Saya tengah malam saya beresin baju, saya ambil mobil, terus saya pergi kemana gitu. Seringkali yang mencari saya itu Brother Ardian. Saya itu waktu juga udah ada handphone gitu ya, gitu saya buka. Dia lagi yang nyari saya tuh. Kemana aja lu katanya gitu ya. Jadi di situ pentingnya teman dan komunitas. Jadi kalau nggak ada Tomang Chapter, mungkin saya udah hilang dari peredaran Tomang. Karena saya merasa bahwa apa yang kami lakukan pada waktu itu dengan di tengah-tengah pelayanan yang boleh dibilang penuh hati. Kami dulu melayani itu seminggu itu bisa berkali-kali gitu. Tapi ternyata Tuhan kasih pencobaan. Coba saya minta lagi 1 Korintus 10 ayat 13. Benar nggak bos? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak membeli kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pada waktu kita mengalami pencobaan, ya memang itu pencobaan berat sekali. Kalau kita tahu bahwa pencobaan itu Tuhan tidak akan melebihi kekuatan, ya kita beriman bahwa kita tetap kuat. Dan terutama ya sebetulnya komunitas yang memberikan kekuatan kepada kita, yang boleh dibilang kalau mau hilang itu jadi nggak sempat terhilang gitu. Dan setelah saya balik ke belakang gitu ya, memang sebetulnya waktu yang paling bisa melewatkan kita. Jadi apa yang terjadi dulu, sekarang saya percaya bahwa itu memang Tuhan itu baik. Jadi segala sesuatu indah pada waktunya. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita ataupun yang tidak baik, semuanya adalah untuk kebaikan kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih.